Hai teman-teman, kita jumpa lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas suatu case study yang sangat menarik, yaitu personal branding strategy for culinary business. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai bisnis kuliner, mungkin ini bisa dijadikan case study untuk melakukan personal branding. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan bagi teman-teman yang punya bisnis lain juga bisa diterapkan. Saya harapkan apa yang ingin saya sampaikan ini bisa menarik perhatian teman-teman semua, dan yang penting lagi adalah bisa kita praktekkan secara bersama. Nah, teman-teman sekalian, saya akan mengulangi apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa prinsip di internet marketing atau digital marketing adalah traffic dikali konversi adalah dolar, adalah profit. Itulah formula income di internet yang harus kita pahami. Jadi kita harus bisa mendatangkan traffic sebanyak mungkin ke toko online kita, ke website kita, kemudian kita bisa mengkonversi, ya, kita harus punya produk, punya toko, dan punya SPG yang akan membuat traffic yang datang ke toko online kita itu kemudian membeli produk kita. Itulah teman-teman gunanya kita mempunyai traffic dan konversi. Jadi itulah rumus dasar dalam berbisnis di internet. Nah, saya juga ingin mengulangi yang beberapa waktu pernah saya sampaikan, bahwa personal branding itu intinya adalah kita membangun kolam, ya. Jadi kolam ikan atau kolam fans, ya, kolam fans Anda sendiri. Jadi kita bikin kolam sendiri. Kita jangan bertarung atau bertempur dalam bisnis di lautan luas, di mana musuhnya sangat banyak, ya, kompetitornya sangat banyak. Memang ikannya banyak, tapi juga kompetitornya banyak. Ya, mendingan kita bikin kolam sendiri yang kita isi sendiri dengan ikan-ikan yang banyak, yang gemuk-gemuk, yang akhirnya nanti suatu saat kita akan pancing ikan tersebut. Nah, teman sekalian, prinsip dasar yang lainnya adalah semakin kita disukai, ya, di internet atau di fanpage kita, itu artinya kita semakin banyak duit. Ya, saya rasa ini wajar sekali dalam dunia bisnis manapun. Kalau konsumen Anda sudah suka dengan Anda dan Anda dijadikan langganan, ya, Anda dijadikan toko yang tempat mereka membeli. Jadi kalau ingin beli sesuatu, ingatnya toko Anda. Itu pasti Anda akan banyak duit. Ya, tapi kalau Anda nggak diingat oleh konsumen, wah, ini celaka. Ya, konsumen kita bisa beli ke orang lain. Dan pula produk juga seperti itu. Ya, top of mind istilahnya, ya, top of mind. Jadi produk yang pertama kali diingat itu yang membuat konsumen kemudian ingin membeli produk tersebut. Jadi semakin banyak disukai, maka artinya Anda semakin banyak duit, ya, atau income Anda semakin meningkat. Nah, itulah pentingnya personal branding. Jadi personal branding adalah traffic terampuh dunia internet, teman-teman sekalian. Nah, makanya saya tidak henti-hentinya membicarakan tentang personal branding, supaya kita sadar dan kita mau melakukan personal branding sejak awal, ya, itu kedepannya nanti akan lebih enak, teman sekalian, dalam berbisnis. Ya, kita tidak akan mengandalkan perang harga, kita nggak mengandalkan promosi saja, tetapi juga dari personal branding kita sendiri yang akan berbicara, ya. Nah, teman sekalian, Anda ini di internet mau dikenal sebagai apa? Ya, jadi ini penting sekali. Kita harus menetapkan diri kita dikenal sebagai pedagang atau sebagai pakar. Ya, tentu kita sepakat, teman-teman semua, kalau memang mau membuat personal branding harus dikenal sebagai pakar, bukan pedagang. Kalau pedagang itu ya berarti hanya jualan saja. Kadang hanya sekedar menawarkan produk, ya, kasih diskon, kirim barang, selesai. Jadi Anda tidak membangun kedekatan dengan pelanggan Anda. Ya, itu kalau Anda jadi pedagang. Tapi kalau jadi pakar, itu tidak berhenti sampai di situ. Anda akan menjadi advisor, Anda akan menjadi
teman, ya, tempat bertanya dari konsumen Anda. Ya, kalau Anda pakar di bidang tertentu, misalnya case tadi kita akan bahas di bidang kuliner misalnya, ya mereka akan bertanya tentang kuliner kepada Anda karena Anda dianggap sebagai pakar kuliner misalnya, ya. Nah, apa yang membuat Anda dikenal sebagai pedagang atau pakar, teman sekalian? Jadi kita jangan hanya ngomong, ya saya mau dikenal sebagai pakar, ya, tapi apa yang membuat Anda dikenal sebagai pakar, ya? Intinya adalah kalau kita menggunakan Facebook, ya, sebagai alat untuk personal branding kita, maka postingan kita, konten kita, ya, di postingan itu yang akan menentukan, ya, apakah kita pakar di bidang tertentu atau tidak. Ya, jadi postingan kita itu sangat menentukan, teman sekalian. Nah, seorang pakar itu kontennya harus memberikan value, ya. Jadi apa yang Anda tulis, apa yang Anda sharing di posting-posting Anda itu harus memberikan value, manfaat, ya, tentang kepakaran Anda. Jadi kalau contohnya di sini case tadi adalah bidang kuliner, Anda harus memberikan value tentang bagaimana membuat kuliner yang baik, yang sehat misalnya, ya, dengan teknik tertentu, ya, misalnya Anda bikin video, Anda bikin resep, ya, dan sebagainya. Itu merupakan value bagi orang yang suka kuliner, ya. Jadi membangun kepakaran itu artinya Anda harus kontennya memberikan value. Nah, kemudian seorang pakar itu kontennya juga fokus pada customer needs, ya, jadi kepada kebutuhan konsumen, ya, bukan kebutuhan Anda, ya, bukan keinginan Anda, tapi kepada konsumen needs atau kebutuhan konsumen. Nah, ini jadi konsumen yang menyukai kuliner Anda itu butuhnya apa sebetulnya, ya, mungkin rasa manisnya setia tertentu, ya, legitnya tertentu, ya, dan sebagainya. Jadi Anda harus betul-betul memahami apa sebenarnya kebutuhan konsumen, apa yang diinginkan oleh konsumen Anda. Nah, kemudian yang ketiga, seorang pakar itu kontennya harus fokus memberikan solusi, ya. Jadi kira-kira konsumen Anda atau fans Anda ini membutuhkan apa? Ada masalah apa dia sehingga dia memerlukan solusi, ya. Jadi misalnya bagaimana seorang kuliner itu bisa membuat resep makanan yang sehat misalnya, ya. Jadi untuk orang yang sakit diabetes atau sakit darah tinggi itu bisa makan dengan enak misalnya, ya. Ini memerlukan keahlian tertentu, jadi memberikan solusi kepada konsumen Anda. Nah, kali ini saya akan bahas coba case study bisnis kuliner kue lapis premium, ya, seharga 500.000, ya. Ini contoh kasus, mungkin di Surabaya tuh banyak terkenal, ya, kue lapisnya sangat enak, terkenal, ya. Jadi bisnis kuliner kue lapis premium seharga 500.000 contohnya. Jadi ada seorang ibu-ibu yang memang sudah ahli bidang kuliner dan dia sudah membuat kue lapis yang enak misalnya, ya. Lalu kemudian dia akan personal branding. Apakah dia hanya akan sebagai pedagang saja, artinya menjual kue lapis dari pagi sampai sore, dia hanya sekedar menjual, ya, kue lapis, membuat, kemudian menjual, ya, kemudian mendistribusikan ke pelanggan-pelanggannya, ya kan, atau ke toko-toko yang tempat dia menitip untuk menjual misalnya, hanya sekedar sebatas itu saja. Itu artinya dia akan rutinitas. Jadi rutinitas dia hanya bekerja pagi, siang, malam, hanya jualan saja. Nah, itu dia memposisikan diri sebagai pedagang, bukan sebagai pakar. Nah, coba sekarang kita case study, apakah bisa seorang yang mempunyai bisnis kuliner kue lapis premium, ya, ini bisa kemudian beralih bukan hanya sebagai pedagang, tetapi juga sebagai pakar, ya. Nah, apa yang harus dilakukan, teman sekalian? Jenis konten apa yang diberikan untuk personal branding Anda, ya, kalau Anda ingin dikenal sebagai pakar di bidang kuliner kue lapis tadi, ya. Jadi Anda itu siapa? Nah, tentukan dulu, pedagang kue atau expert kuliner. Nah, ini penting. Kalau Anda menentukan pedagang hanya sebagai pedagang kue aja, ya sudah, Anda nggak perlu membangun personal branding, ya, hanya pedagang saja.
Tapi kalau Anda ingin dikenal sebagai expert di bidang kuliner, khususnya kue lapis, maka Anda harus membangun personal branding yang kemudian bisa dicirikan atau dipersepsi oleh pelanggan Anda, oleh konsumen Anda sebagai Anda adalah pakar di bidang kuliner, kue lapis. Nah, ini kan berbeda dengan sekalian dibanding Anda hanya sebagai pedagang kue semata, ya. Nah, jadi kalau Anda sebagai expert itu fokusnya tadi, ya, apakah bukan di produk tapi di customer needs, ya, kebutuhan konsumen. Ya, kalau Anda fokus di produk ya udah aja, Anda hanya jualan produk aja, menyiapkan produk, kebutuhannya berapa, jual, kadang kasih diskon dan sebagainya. Tapi kalau Anda membranding diri sebagai pakar, maka Anda harus memikirkan customer needs itu apa, ya, kebutuhan konsumen itu apa terhadap kue lapis misalnya, ya. Nah, jadi fokus customer needs ini akan memberikan Anda multiple stream income, ya. Jadi income Anda akan bertambah, ya, multiple, ya. Aliran income Anda bukan hanya satu. Kalau hanya pedagang, ya Anda hanya pedagang kue lapis saja, ya. Nasib Anda ditentukan oleh laku tidaknya kue lapis Anda. Kalau lagi bagus, ya kue lapis Anda akan, misalnya pas musim liburan, pas mau hari raya, mungkin permintaan meningkat. Tapi kalau pas nggak musimnya ya akan menurun misalnya. Nah, itu kan Anda sebagai pedagang saja jadinya gitu, tidak ada income lain selain menjual kue lapis. Nah, kalau Anda fokus di customer needs, maka Anda akan bisa mendapatkan multiple stream of income, ya. Jadi aliran income Anda, pemasukan Anda itu akan bertambah, bukan hanya dari satu saluran saja, tapi bisa beberapa saluran. Nah, Anda mau tahu gimana caranya? Nah, inilah teman-teman sekalian. Jadi kita harus bisa memberikan value tadi, ya, kepada konsumen kita. Ya, seiring meningkatnya value, maka dolar yang kita terima atau uang yang kita terima, income yang kita terima juga pasti akan meningkat, ya. Jadi contohnya yang pertama tadi, kalau Anda sebagai pedagang kue lapis, Anda mungkin akan memberikan free dulu, gratis, ya, bukan gratis kue lapisnya, gratis e-book misalnya. Nah, Anda personal branding, Anda sudah membuat personal branding, misalnya Anda sering mengisi konten di fanpage Anda, ya, tentang resep-resep, tentang kuliner, ya, pendek kata hal-hal yang berbau kuliner lah. Anda akan posting terus setiap hari di situ, dan suatu saat Anda akan memberikan free e-book. Jadi kalau pengunjung fanpage Anda itu datang ke fanpage Anda akan tawari free e-book kalau dia mau mengisi buku tamu, ya, memberikan nama, alamat, nomor handphone. Free e-book yang pertama, gratis, ya, Anda bisa buat. Ya, sekarang membuat e-book itu gampang sebetulnya, ya. Anda tinggal bikin tulisan, kemudian dikemas dengan baik, maka akan jadi free e-book digital, ya. Ini biayanya sangat murah. Nah, kemudian ini Anda bagikan gratis dulu, ya. Jadi Anda tidak menikmati keuntungan di sini, ya. Jadi ini sebagai alat promosi sebetulnya, ya, dan juga membangun list building, ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu membangun database pelanggan. Nah, kemudian step kedua, teman-teman sekalian, mungkin Anda bisa menjual produk yang harganya 100.000. Misalnya Anda membuat video tutorial. Jadi Anda karena sering posting di fanpage Anda cara membuat kue lapis atau kue-kue yang lain, ya, kuliner yang lain, Anda videoin setiap hari. Lama-lama orang tertarik, ya. Anda kumpulkan itu tutorialnya, cara membuat kue itu, ya. Anda mungkin harus rapikan dulu dapurnya, misalnya yang baik, ya, yang higienis, yang bersih. Pakaian Anda juga mungkin yang juga yang pantas, ya. Anda bikin itu video tutorialnya, bagaimana membuat kue lapis yang enak misalnya. Ya, Anda harganya 100.000 misalnya, ya, per seri misalnya, ya, 5 seri atau berapa seri video tutorial tersebut Anda kemas, lalu Anda suatu saat Anda tawarkan nanti, ya. Anda tawarkan bagi konsumen yang mau membeli, silakan beli video tutorial saya seharga 100.000 misalnya. Kemudian next stepnya Anda meningkat lagi. Nah, ini mulai menawarkan. Jadi Anda di fanpage awalnya nggak berjualan, jadi Anda hanya memberikan e-book gratis, kemudian Anda menawarkan video tutorial 100.000. Nah, baru setelah itu tentu mereka banyak yang tanya, ya, kue lapisnya kayak apa sih, ya kan?
Dan mungkin bagi orang yang mungkin malas untuk masak atau bikin sendiri, ya dia mendingan beli misalnya. Anda tawarkan, ya Anda bisa tawarkan, tapi nanti ini dengan iklan ya. Jadi Anda nggak usah di fanpage, tapi Anda bisa menggunakan Facebook Ads untuk beriklan misalnya, ya. Jadi kue lapis yang enak ya dengan video Anda iklankan misalnya, ya. Yang menarik ya pakai Facebook Ads, kemudian Anda hargai 500.000 kue lapis tersebut misalnya. Wah, pasti karena orang udah percaya dengan Anda dan sering melihat video Anda dan Anda dikenal sebagai expert di bidang kuliner, ya, tentu saja mereka akan mau membeli gitu loh. Dan memang betul rasa kue lapis Anda itu enak sekali misalnya. Wah, orang akan senang ya, akan berebut untuk beli kepada Anda. Jadi Anda nggak usah mengejar-ngejar calon pembeli Anda, ya justru Anda akan dikejar-kejar calon pembeli. Nah, kemudian next tapi gimana? Ya, Anda sudah dapat berapa income dari jualan video 100.000, dari jualan kue lapis 500.000, ya. Anda bisa multiple lagi income-nya. Yaitu yang ketiga, Anda bisa jual yang harga 1 juta misalnya. Wah, ya jadi ini meningkat income-nya. Nah, misalnya apa? Anda bisa mengadakan kursus, ya, kursus kuliner, ya, membuat kue-kue tertentu misalnya. Wah, ya kan? Anda bisa undang calon-calon customer Anda untuk datang, ya, untuk kemudian mengikuti kursus Anda. Mungkin dibatasi, ya. Anda nggak perlu terlalu serakah, misalnya mau ingin banyak orang, cukup 20 orang saja per bulan. Itu sudah menghasilkan 20 juta teman-teman sekalian. Jadi Anda bisa dapat income banyak. Dari kue lapisnya untung, dari jual videonya untung, kemudian Anda membuat kursus juga untung, ya. Jadi ini income yang akan terus bergulir. Dan itu tiap bulan, tiap waktu Anda terima. Ya, karena Anda menjual video tutorial ini tiap saat orang akan beli, ya. Kue lapis juga, kursus juga Anda bisa mingguan, bisa bulanan, Anda terus adakan. Ya, jadi orangnya akan bertambah terus, ya. Jadi itulah step-step. Kalau Anda memberikan value, maka otomatis income Anda juga akan meningkat, ya, secara multiple juga, ya, secara tajam meningkatnya, ya. Nah, jadi expert kuliner itu, kalau Anda ingin dikenal sebagai expert kuliner, maka postingan Anda harus seputar edukasi, ya. Jadi bagaimana membuat kuliner, membuat kue, ya, membuat makanan yang enak-enak, itu seputar edukasi, dan memberikan tips-tips misalnya. Nah, tipsnya bagaimana supaya manisnya pas, ya toh, dan memberikan cerita atau story, ya. Misalnya kue lapis Anda sampai dibawa ke luar negeri misalnya, atau tahan berapa lama misalnya, ya, dan juga rekomendasi tutorial dan sebagainya. Ini sangat menarik, ya. Anda bisa berikan postingan seputar itu tadi, ya, edukasi, tip, ya, story atau cerita, rekomendasi, tutorial, dan lain sebagainya. Nah, teman sekalian, bentuk postingan Anda ini bisa bermacam-macam. Bisa berbentuk teks, ya, tadi yang story, cerita, itu teks. Kemudian bisa berbentuk image, ya, gambar-gambar yang menarik dari kuliner Anda, ya. Nah, itu bisa diposting setiap hari. Akan banyak. Jadi kalau Anda kulinernya banyak sekali, misalnya kuliner jajanan pasar Indonesia, kan banyak macamnya itu, ya. Kemudian juga Anda bikin video tadi, ya, cara membuat kuliner yang benar, yang bersih, yang higienis, tapi yang rasanya juga enak, ya. Jadi bentuk postingan ada 3 macam, teks, image, dan video. Nah, postingnya di mana teman sekalian? Ya, tidak lain di fanpage, ya, kolam tadi yang kita udah buat, kolam fans Anda. Ya, otomatis tiap hari pasti ada orang yang nungguin postingan Anda. Wah, Anda ini lagi bikin apa lagi nih, pengen belajar apa lagi, ya. Bagi ibu-ibu yang suka kuliner, pasti dia akan senang dengan postingan-postingan Anda, ya. Nah, kemudian intinya teman sekalian, dalam bisnis internet atau digital marketing itu kita harus bisa mengupayakan dari sumber traffic tadi, dari Facebook, ya, atau dari WA juga bisa, tapi Facebook yang paling powerful, ya. Anda membuat opt-in sistem tadi, ya, dengan mengisi buku tamu, ya, jadi membuat database pelanggan, lalu ditawari small sale, ya, tadi misalnya yang 100.000 itu, ya, membuat video tutorial itu small sale-nya, kemudian
Anda upsell tadi ya dengan menawarkan kue lapisnya yang 500.000. Kemudian yang terakhir Anda tawarkan premium sale-nya tadi, yaitu kursus yang senilai 1 juta rupiah. Jadi bertahap. Nah, ini disebut profitable funnel system. Jadi bertahap. Jadi seperti yang kemarin saya jelaskan, sistemnya funnel. Jadi pertama Anda kasih free dulu ya. Opt-in itu kalau mereka mau mengisi buku tamu, Anda akan berikan tadi free ebook misalnya, atau free video, atau free apa terserah Anda ya. Kemudian setelah itu Anda tawarkan small sale 100.000, upsell 500.000, dan premium sale 1 juta. Nah, ini akan terus berputar ya teman-teman sekalian, berputar. Nah, ini akan lebih bagus lagi, akan lebih cepat lagi bisnis Anda berkembangnya kalau Anda kemudian iklankan lewat Facebook Ads ya, dengan membuat konten-konten tadi. Nah, kemudian transaksinya itu lewat mana? Jangan lewat Facebook ya. Ada transaksinya lewat WA bisa ya, atau lewat email nanti ya, autoresponder, atau nanti Anda kalau lebih canggih lagi bisa lewat website Anda atau toko online Anda itu bisa ya. Tapi sekarang kalau Anda masih amatiran, pakai WA aja bisa. Jadi nanti closingnya lewat WA, orang pesen barangnya lewat WA ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian sistemnya ya. Jadi traffic kali konversi itu adalah profit ya. Jadi sistemnya funnel seperti yang udah saya sampaikan kemarin juga, profitable funnel system ya. Nah teman sekalian, apakah Anda saat ini ingin belajar bisnis online tapi merasa gaptek dan tidak punya waktu ya? Ini kayak saya dulu juga begitu. Saya tuh merasa gaptek ya, karena buka Facebook aja udah user Facebook sejak tahun 2007 kalau nggak salah ya. Itu nggak pernah buka-buka, saya nggak pernah main Facebook ya. Password aja sampai lupa ya. Dan saya nggak punya waktu memang, karena sebagai profesional marketing ya di beberapa perusahaan multinasional, saya memang berangkat pagi pulang malam, jadi nggak sempat main Facebookan. Nah, tapi setelah saya dengar, Facebook ternyata bisa menghasilkan uang, bisa untuk berbisnis. Wah, saya semangat ya. Saya pelajari betul Facebook itu. Jadi saya sekarang nggak gaptek lagi. Dan sekarang juga saya udah memutuskan full time di bisnis online. Ya, saya punya banyak waktu bahkan sekarang ya. Waktu yang berharga buat keluarga, ya bisa jalan-jalan, tapi bisnis juga tetap jalan. Jadi bagi Anda yang saat ini ingin belajar bisnis online, tapi merasa gaptek dan tidak punya waktu, atau Anda yang ingin mengonlinekan bisnis Anda, bisnis konvensional Anda, tapi tidak tahu caranya, kayak tadi misalnya Anda punya bisnis kuliner, punya lapis, atau bisnis pakaian, bisnis sepatu, ya, bisnis apalah properti, apapun bisnis Anda, yang penting ada produk atau jasa ya. Dan Anda saat ini belum di-online-kan ya, baru konvensional saja. Ya, ini Anda perlu hati-hati, karena yang pada waktu pernah saya sampaikan, pedagang gelodok aja sekarang sudah sangat ketakutan ya, karena mereka dihajar online ya. Mereka merasa was-was, bahkan sebagian besar sudah banyak beralih ke bisnis online. Jadi bagi Anda yang mungkin belum tahu ya bagaimana caranya untuk mengonlinekan bisnis konvensional Anda. Dan yang ketiga, bagi Anda yang nggak punya komunitas untuk belajar bisnis online ya, karena memang kalau kita belajar sendiri kadang-kadang bosen ya, kadang-kadang kita memang ya tanda petik males ya kalau sendirian. Tapi kalau ada temen ya, bisa diajak ngomong, diajak ngobrol, diajak diskusi, tukar pikiran, ini lebih semangat teman kalian. Jadi Anda harus punya komunitas. Kemudian kalau Anda nggak punya coach ya, nggak punya mentor, wah ini juga agak kadang-kadang kita kalau lagi lemes itu berat ya. Jadi harus ada coach yang membimbing kita, sehingga kita terarah, kita belajarnya terarah ya. Jangan kayak saya dulu, saya belajar banyak, beli ini beli itu, beli tools ya, kemudian ikut seminar ini itu, tapi ternyata hasilnya nol ya, nggak ada hasil ya, paling pengetahuan saja tapi nggak praktek. Tapi kalau dibimbing coach, kita langsung praktek, dan itu hasilnya akan sangat cepat ya. Nah, kalau teman-teman semua punya masalah seperti yang saya sebutkan tadi, maka kalau mau tahu solusinya ya, silakan teman-teman inbox saya ya di Facebook ini ya. Jadi Facebook saya Andrianto Wijaya 2202. Dan teman-teman juga bisa lihat video-video saya yang live ini di YouTube saya ya, Andrianto Wijaya. Ya teman sekalian, nah akhirnya di akhir acara ini saya ingin memberikan video gratis untuk Anda ya. Jadi silakan Anda nanti
bisa ambil atau download ya video gratis tentang Millionaire Funnel dan Millionaire Mindset ya. Anda bisa gratis di bit.ly/sispo andrianto ya. Ini free ya buat Anda ya, videonya senilai 3 juta ya, kita berikan free untuk Anda pelajari ya. Semoga bermanfaat bagi bisnis Anda ya teman-teman sekalian. Saya rasa itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.